Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit kemuka insyaallah kita hadirkan kekhusyuan pada hati kita. Kita akan serap dan kita adopsi ilmunya Allah dan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bingkai majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan setiap diri dan kehidupan kita meningkat dan bertambah kualitas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesehatan, sehat memiliki dalam arti makna dua, sehat secara fisik, sehat pula secara ruh atau spiritual. Begitu sehat, begitu juga pada cerita sakit. Ada orang yang menderita satu penyakit yang fisik. Fisik artinya adalah tampak, yang zahir, yang masih bisa ditangkap oleh indera manusia. Ada pula penyakit yang non fisik, bukan dalam arti mistis, namun penyakit ini adalah karena menyerang hal yang batin pada kehidupan anak manusia. Penyakit itu menjangkit biasanya pada satu organ, yaitu adalah hati. Pada kesempatan siang ini insya Allah kita akan membincangkan paling tidak ada 3 penyakit yang berbahaya. Penyakit ini lagi-lagi bukan fisik, namun adalah penyakit yang batin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan para sahabat Nabi sampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kibra. Awas, hati-hati, waspadai, kata Nabi. Waspadai dalam kehidupanmu dan dalam dirimu adanya penyakit yang bernama kibir, atau biasa kita sebut dengan takabbur. Penyakit ini menyerang pada hati manusia. Jangankan orang jauh, orang terdekatnya sekalipun tidak akan mampu mendeteksi bahwa saudaranya atau kekasihnya, orang terdekatnya sedang terjangkit penyakit yang namanya sombong. Sombong dalam makna yang diberikan pengertian dan ta'arifnya, definisinya oleh para ulama adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak segala bentuk nilai-nilai kebaikan dan memperkecil pihak lain, sehingga dorongannya adalah membesarkan diri dan pribadinya. Sifat takabur ini pernah dicontohkan oleh makhluk yang paling tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci ini makhluk, disebabkan ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dituruti oleh makhluk ini. Makhluk ini bernama iblis. Jadi pemrakarsa daripada sifat batin yang paling jelek, yaitu pertama adalah kibir atau takabbur, sombong, jumawa dan angkuh. Adalah yang pertama kali mencontohkan ini sifat adalah iblis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan detik-detik last minute keberadaan iblis berada di surga disebabkan adanya sifat ini. Al-Quran menyatakan, saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada iblis setelah Allah ciptakan Adam. Adam baru muncul di surga, menjadi penduduk baru di surga, sementara iblis sudah menjadi penghuni lama. Saat datang Adam, lalu kemudian datanglah pula perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah sampaikan ini instruksi di halayak publik ramai-ramai para penghuni surga. Hei para penghuni surga, kuperintahkan kepada kalian untuk kalian sujud kepada ciptaan baruku ini. Sujudnya bukan sujud yang ta'budiyan. Sujud bukan menghamba, namun hanya sekedar menghormat saja. Ketika instruksi itu disampaikan oleh Allah di hadirat atau hadapan orang-orang, makhluk-makhluk Allah yang berada di surga, maka seluruh makhluknya Allah dari kalangan malaikat bersujud kepada Adam, menghormat, memberikan respect.
Gestur tubuhnya merunduk sedikit di hadapan Adam karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, ada pengecualian di sini. Exceptionnya muncul, kecuali iblis kata Allah. Apa gerangan yang membuat iblis enggan untuk sujud dan menghormat di hadapan Adam? Kalimat Al-Quran adalah aba wastakbar. Tidak sudi, enggan, nggak mau, nggak berhasrat untuk menghormat kepada ciptaan Allah yang bernama Adam. Wastakbara. Lalu kemudian di hati iblis meskipun ada sedikit nilai kiber, kesombongan di hadapan makhluk Allah yang bernama Adam. Enggan dan merasa besar iblis di hadapan Adam yang kecil dalam pandangan iblis. Karena itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada iblis. Perintah yang pertama tidak dituruti oleh iblis, lalu kemudian perintah yang selanjutnya adalah ukhruj anta fa innaka rajim. Kalau begitu wahai iblis, keluarlah Anda dari satu ruang manja penuh dengan kenikmatan servis dan pelayanan ini. Sebab yang harusnya ada di tempat ini adalah mereka yang setia dan senantiasa untuk menjalankan apapun menjadi perintahku. Kau langgar aturanku, tidak menjalankan perintah, maka silahkan angkat kaki. Kau tinggalkan ini surga. Hanya karena merasa dirinya bahwa iblis besar, lebih unggul, lebih utama dibandingkan dengan Adam. Nah, sekarang kita coba untuk menyelami apa yang sesungguhnya terdapat pada hati dan rasanya iblis. Para ulama memberikan penjabaran bahwa kalau kita main di logikanya iblis, main di logika Pak, pakai teori komparasi perbandingan. Iblis merasa dirinya lebih terhormat ketimbang Adam. Sebab kalau kita pakai otak dan gaya berpikir kita yang mainstream, yang biasa, Adam kan baru, sementara iblis adalah penghuni lama. Adam pendatang baru, iblis penghuni lama. Begitu muncul Adam, si pendatang baru, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk iblis dan seluruh jajaran daripada penghuni surga untuk menghormat kepada Adam alaihissalam? Jalan pikirannya iblis benar kalau secara logika. Oh, enak aja, dia yang baru, kenapa saya yang harus menghormat? Kalau bahasa kita sehari-hari Pak, kita dari satu daerah lalu kemudian pindah rumah karena penugasannya sudah berbeda lagi, bukan di satu daerah, pindah ke daerah yang lain. Begitu kita sampai di daerah yang baru, biasanya yang pendatang baru kan yang sowan kepada penghuni lama. Paling tidak kita lapor diri ke pengurus lingkungan, Pak RT, Pak RW, mohon maaf, saya orang baru di sini Pak RT, Pak RW. Mohon diterima dan apabila ada perilaku kami, istri dan juga anak-anak kami yang di luar daripada budaya yang berlaku di sini, mohon untuk ditegur. Mudah-mudahan kami siap menerima itu. Kita yang datang, bukan kita si pendatang baru. Siapapun tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus lingkungan harus masuk ke dalam rumah kita lalu kemudian menghormat kepada kita. Betul jalan pikiran iblis dalam soal ini. Bahkan iblis membandingkan antara unsur ciptaan Allah bernama Adam dengan dirinya. Iblis katakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan daku ya Allah dari unsur api. Iblis merasa bahwa dirinya besar Pak di hadapan Adam yang tercipta dari unsur tanah liat belaka saja. Bu api Pak. Apa saja unsur kalau sudah tersentuh dengan si jago merah habis. Apalagi hanya kaso-kaso, ranting yang kering, kayu-kayu habis dilalap. Besi aja lunak kok. Besi lunak karena api. Dia merasa hebat ini iblis. Karena dua pertimbangan itu akhirnya dia enggan, merasa dirinya sombong. Itu iblis. Hanya ada satu yang lupa oleh iblis. Iblis terlupa bahwa ini bukan soal unsur tanah liat belaka atau soal unsur api. Ini bukan siapa yang datang baru kemudian siapa yang penghuni lama. Tapi yang dilupakan oleh iblis adalah
siapa yang memberikan perintah itu untuk sujud menghormat di hadapan Adam? Jawabannya adalah Allah. Itu yang dilupakan oleh iblis. Sehingga kesimpulannya, orang yang sombong, siapapun dirinya, laki, perempuan, tua, muda, bahkan merasa dirinya di atas, tahtanya hebat, pangkatnya paling tinggi, kalau sudah sombong, pasti ada beberapa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka abaikan, dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengambil contohnya adalah iblis. Iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahul kibr ala alla yasjuda li Adam. Awas, hati-hati, ada penyakit batin, penyakit hati yang sulit untuk diterka, sulit untuk dideteksi, bahkan dengan alat secanggih apapun. Sebab ini sifat, ini penyakit telah dipelopori oleh iblis. Saat perintah Allah untuk sujud kepada Adam, iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Yang pertama, kibir. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat sombong. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat batin yang tidak kalah berbahayanya apabila sudah menjangkit, sudah bersarang di hati dan pada diri kehidupan kita, maka yang kedua susul setelah kibir, setelah takabur, setelah sombong adalah iyyakum wat-tama'. Waspadai di dalam diri dan kehidupan Anda adanya sifat tama'. Apa itu tama'? Ini bahasa tama' adalah bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tamak, Pak. Rakus. Lawan katanya adalah qanaah. Tidak merasa diri kita ini ya puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ridha dari apa yang telah dibagi, diparuhkan untuk kita. Lawan kata qanaah adalah toma'. Toma' lawan kata daripada qanaah. Awas, hati-hati, kata Rasul. Rasul sayang, setiap hadis-hadisnya, nasihat-nasihat terbaiknya Rasul kepada umatnya, itu adalah ujangan yang paling terbaik. Karena Nabi faham bahwa di setiap umat pasti akan ada perilaku-perilaku yang menjadi tanggung jawab pemimpinnya. Dan Rasul memiliki leadership, rasa tanggung jawab yang begitu tinggi terhadap kita selaku umat Islam. Makanya Nabi nggak kepengen ada umatku yang merasa dirinya dalam hatinya penyakit tomak, rakus. Ini berbahaya. Sudah diberikan oleh Allah yang satu, belum lagi bersyukur, namun diupayakan lagi untuk mencari yang lainnya. Padahal ketika sudah berkumpul, dia rasakan bahwa dirinya lah yang paling kaya. Kehidupannya menjadi hedon, kehidupannya menjadi borjuis, seakan-akan dihormat lantaran karena harta dan kekayaannya. Tidak dalam term Islam. Lagi-lagi tidak dalam term Islam. La haula wala quwwata illa billah. Lalu kemudian siapa yang kira-kira menjadi pelopor? Kalau tadi kibir adalah iblis. Fa inna adama, kata Allah, waspadai oleh kalian penyakit rakus karena sesaat Adam berada pada surga yang begitu indah, surga yang begitu banyak fasilitasnya, terserang ada sifat tomak Adam. Dari mana sifat tomaknya itu Adam? Saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah dan juga disampaikan larangan atau aturan main dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tenang-tenanglah Anda, tempat tinggali ini yang namanya surga. Silahkan cicip, nikmati semua apa yang telah kusediakan fasilitas di dalam ruangan ini untukmu Adam, dan juga untuk istrimu, Ibunda Hawa. Aturan dari Allah adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ada satu, nah ini larangan dari Allah. Jangan kau dekati itu pohon. Pohon itu terlarang. Jangankan untuk kau cicip buah yang tumbuh dari tumbuhan tersebut, dari pohon itu. Untuk kau dekati saja jangan, Dam. Jangan. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya fasilitas yang ada sudah lebih dari cukup untuk Adam.
Tapi karena juga konsep iblis tidak akan pernah yang namanya merasa puas apabila iblis sudah jatuh terpuruk, dia nggak mau. Kalau nggak ada yang nemenin tuh iblis modelnya begitu, Pak. Iblis modelnya demikian, ngajak-ngajak, Pak. Dan nak aja gue keluar sendiri dari surga. Lantaran ini satu makhluk yang dicipta dari tanah belaka, gue nggak kepengen dia lama-lama di sono, bahasa kita begitu. Akhirnya dihembuskan angin nafiri, digodalah itu Adam dan juga ibunda Hawa. Adam, ada apa dengan larangan surga? Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan ini larangan. Dan aku diusir oleh Allah lantaran bukan karena aku tidak menginginkan untuk sujud menghormat kepadamu. Karena aku lupa, Adam. Aku ini lupa saat aku ada di surga, aku tidak memakan itu buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Namanya buah khuldi, buah kekekalan. Aku lupa sehingga aku terusir dari surga. Dan jangan sampai kau punya nasib sama sepertiku. Dikecoh, Pak. Digocek ini Adam. Dibuatnya tipu muslihat oleh syaitan, oleh iblis. Dan cepat kau makan itu. Biar engkau dan seluruh keturunan-keturunanmu tetap di tempat yang paling nikmat itu, yakni surga. Adam kuat, Pak. Lalu kemudian ibunda Hawa ini yang masuk dengan kecohan iblis. Ucapannya betul-betul menghantui pikirannya ibunda Hawa. Singkat cerita, akhirnya termakanlah itu buah khuldi. Tamak, rakus, sudah diberikan paruhan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya satu mobil merasa kurang, punya dua mobil merasa juga kurang, tiga mobil merasa kurang. Padahal semuanya serba lengkap, hanya ingin mengoleksi. Awas, hati-hati, sekian banyak harta benda yang kita bawa saat kita sudah berada di dimensi alam akhirat. Setiap harta benda yang kita punya dan itu menjadi peninggalan kita, itu yang memberatkan kita saat kita sudah diaudit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita semuanya, naluri manusia disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal yang paling dibenci oleh anak manusia. Satu, kematian. Yang kedua, sedikit harta benda. Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua hal yang paling dibenci oleh anak Adam. Yang pertama adalah kematian, al-maut. Wal mautu khairun lahu minal fitnah. Sementara kata Rasul, kematian itu jauh lebih baik daripada hidup berkepanjangan namun menumpuk dan mengumpulkan dosa serta kemaksiatan. Lebih baik mati lebih awal ketimbang sisa hidup buat maksiat, memberatkan perjalanan kita pada negeri akhirat kita. Yang kedua, sedikit harta benda. Nggak ada manusia hidup pengen miskin, nggak ada. Setiap kita mencoba untuk memperbanyak apa yang menjadi kebutuhan kita yang ditopang oleh harta benda dan kekayaan yang kita raih, kita miliki, kita peroleh. Tapi orang bijak betul-betul proporsional, menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat, diberikan dari Allah lalu kemudian disalurkan, didaya gunakan juga untuk pos-pos Allah. Tapi naluri yang dikatakan oleh Rasul benar, tidak ada manusia yang hidup pengen miskin. Namun Rasul tegaskan, wa qillatul mali aisaru lil hisab. Siapapun mereka dari kalangan umatku yang sedikit perbendaharaannya saat dia jumpai Allah, dalam keadaan tersebut sakratul maut, dia meninggal dunia, sedikit harta benda yang dia tinggalkan untuk istri dan anak-anaknya, hanya cukup untuk melanjutkan kehidupan esok. Nggak dengan gaya yang begitu borjuis dan hedon, tidak memamerkan. Anak sekarang bilang tidak flexing dengan harta kekayaannya. Maka yang disebut pada hal yang kedua dibenci oleh manusia, qillatul mal, sedikit harta benda, aisaru lil hisab, memudahkan manusia tersebut saat dihisab, diaudit, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang. Hai manusia, siapa nama Anda? Saya Fulan bin Fulan ya Allah. Berapa banyak harta yang kau kumpulkan terakhir sampai kau dijemput oleh al-mautku? Aku hanya punya baju yang kering di badan. Oh, kayak lirik, Pak. Lirik lagu, baju satu kering di badan. Kata Allah, lantas apa yang harus aku hisap? Entahlah ya Allah. Turunkan kebijaksanaanmu ya Allah. Kau nggak punya roda dua, nggak punya roda empat, roda dua aja nggak punya ya Allah. Bagaimana roda empat ya Allah? Punya aset yang berjalan, nggak ada aset ya Allah. Warung satu pun nggak ada, kios-kios nggak ada ya Allah.
Ada emas yang kau simpan di dalam lemarimu, nggak ada ya Allah. Jangankan emasnya, lemarinya pun nggak ada ya Allah. Kata Allah, ya sudah, apa yang harus dihisap dimudahkan. Semakin banyak harta benda kita, semakin lama hisapnya. Jangankan yang haram kena azab, yang halal saja melewati proses hisap. Dan itu yang paling menyulitkan. Orang sekarang tidak, Pak. Gaduhnya negara ini saat ini adalah karena sebab orang-orang kaya terlalu menampakkan kebahagiaannya atas harta yang dia miliki. Kesenjangan muncul, ketimpangan tiba akhirnya. Ya di luar daripada itu saya pun nggak membenarkan akhirnya fasilitas umum kita dirusak. Dhaharul fasad fil barri wal bahr. Kerusakan terjadi karena tangan-tangan manusia. Kalau turun jalan untuk menyampaikan aspirasi itu luhur, dibenarkan di negara demokrasi kita. Boleh, silahkan. Menguraikan semua apa yang menjadi pendapat kita di muka umum, dipelihara, itu negara kita demokrasi. Tapi kalau sudah mengambil barang orang lain lalu kemudian sampai akhirnya hak-hak orang lain untuk dinikmati secara fasilitas umum rusak dan lain sebagainya, nah, ini sudah tidak benar. Dan kita berdoa mudah-mudahan negeri kita tetap aman dan kondusif. Amin ya Rabbal. Penyakit tamak, awas, hati-hati, jauhkan, hindarkan dari kehidupan kita. Yang terakhir, sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit batin adalah hasad. Hasad, iri, dengki. Tetangga kita yang bangun rumah, loh kenapa kita yang meriang demam, Pak? Teman kita yang awalnya satu divisi, satu bagian, sekarang ya dipromosikan naik jabatan. Kenapa lalu kemudian kita yang suuzon? Dia udah jadi kepala bagian dia. Oh udah kepala bagian aja, iya. Ternak tuyul kali dia, jilat kali dia, mujak kali dia di Gunung Kawi. Wa ilaha illallah. Itu prasangka buruk. Hasad nih, hasad Pak. Diumpamakan, dianalogikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal hasada, sungguh penyakit hasad itu yakulul hasanat, mengikis sampai habis nilai kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang punya sifat hasad. Orang punya hasad dan dia mengumpulkan banyak kebaikan, kebaikan itu hilang seketika. Sebagaimana cepatnya nilai kebaikan itu hilang, kama yakulun narul hatabah, seperti cepatnya api yang memakan ranting dan dahan-dahan yang kering. Hilang semua kebaikan kita. La haula wala quwata illa billah. Ingin hati ingin berpanjang kalam, ingin menyampaikan penjelasan secara mendetail, namun kita berpacu dengan waktu. Saya ingin kunci bahwa penyakit batin adalah penyakit yang paling berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kita datang ke ruang dokter, lalu kemudian penyakit fisik kita insya Allah teratasi dengan izin Allah. Resepnya akhirnya kita tebus, apa yang menjadi nasihat dokter kita jalani, kemudian obatnya kita minum. Penyakit fisik itu insya Allah mudah-mudahan hilang. Tapi kalau kita punya penyakit batin, datang ke ruang klinik daripada dokter, langsung kemudian dokter bertanya, Bapak sakit apa? Enggak tahu saya sakit apa. Loh kok begitu? Bapak merasakan pusing? Enggak pusing. Ada batuk-batuknya? Enggak ada batuk-batuk. Pileknya? Enggak. Lalu Bapak rasakan apa? Sepertinya saya kalau melihat orang lain, saya anggap mereka kecil. Saya selalu mengkerdilkan pihak-pihak yang lain. Oh Bapak salah kamar. Kalau begitu kata dokter. Kalau kesini penyakit fisik. Kalau penyakit daripada batin, dokternya adalah kita sendiri, Pak. Dokternya siapa? Kita sendiri yang harus membuka hati untuk menerima nasihat-nasihat agama. Lalu kemudian bagaimana resepnya? Al-Quran dan hadis tersedia banyak. Untuk menghilangkan itu sifat harus dengan kesungguhan hati. Al-azmu, keinginan yang kuat, tekad yang bulat. Aku ini sombong. Kalau bukan karena aku, nggak akan ada lagi yang mampu mengupayakan ini. Masjid ini bisa begitu, dulu saya itu, wow, tepuk dada Pak. Bertulak pinggang setinggi dada. Itu karena aku, itu karena aku, itu karena aku. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh setiap kita. Penyakit batin khususnya yang menjadi pelajaran kita hari ini, siang ini adalah penyakit kiber, sombong, penyakit tamak atau rakus, penyakit hasad, iri, dengki.
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat tersebut. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Allahumma ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ighfir lana ya ghaffar ya tawwab tub 'alaina. Allahumma ya Allah unsiril ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Unsiril ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Unsiril ikhwanana al-mujahidin fi Indonesia. Allahumma ja'al hadzal balad Indonesia baldatan aminatan mutmainnah. Allahumma ighfir sya'ba Indonesia. Allahumma arham sya'ba Indonesia. Allahumma astur uyuba sya'bi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.